Oke, saya sekarang akan menjelaskan tentang lab NAT atau Network Address Translation. Nanti kita akan bahas tentang static NAT, dynamic NAT tanpa path, lalu port address translation, easy IP, dan NAT server. Ini labnya sama seperti lab yang access list sebelumnya, yang sudah pernah saya share di Telegram. Hanya bedanya ini saya pindahkan ke atas posisinya, router 1, router 2. Lalu saya tambahkan beberapa server dan klien. Server itu ada di sini ya, server. Perbedaannya kita bisa menjalankan service server di sini. Nanti saya akan jelaskan. Lalu ada klien. Klien untuk mengakses servernya. Kalau PC kan cuma bisa ping ya, comment, ping, terminal, dan seterusnya. Kalau klien nanti kita bisa mengakses HTTP atau FTP dan seterusnya. Oke, kita mulai saja dari static NAT. Tapi sebelum menuju static NAT, saya tunjukkan dulu kondisi sekarang. Sekarang kondisinya adalah router 1 dan router 2 baru dikonfig IP address. Semua IP address sudah dikonfig, termasuk default gateway-nya ya, yaitu si IP address router. Sekarang bagaimana kalau PC1 mau ping ke server 1 di sini? Yang IP-nya adalah 222.2. Ini IP-nya 11.1, 11.2. Ini nanti adalah IP pool yang akan kita bikin. Kita coba ping. Sebelum ping, saya akan buka Wireshark dulu. Kita akan buka Wireshark meng-capture di sini, lalu di sini dan di sini. Jadi kita bisa lihat perubahannya pada saat sebelum ditranslate, setelah ditranslate, dan pada saat menuju klien atau server. Sini, sini, dan di sini. Oke, kita tunggu bentar. Kita siapkan PC1. Oke, sudah ya. Kita ping ke 222, yaitu adalah server. Dari jawaban, kita lihat pertama, ini saya geser bentuknya seperti ini aja ya, biar kelihatan lebih jelas. Jadi yang di sebelah sini itu Wireshark yang arah di internal. Yang ini yang di tengah-tengah antar router, ini yang menuju server. Anggap 1, 2, 3. Oke. Jadi 1 yang di sini, 2 yang di sini, 3 yang di sini. Kita tadi sudah ping ya. Ini saya kecilin aja deh. Oke, saya sudah ping dari PC1 menuju ke 222. Yang terjadi, PC1 mengeping ke 222, paketnya dikirimkan. Tapi setelah nyampe ke router 1, antara router 1 dan router 2 itu tidak ada jawaban atau tidak ada paket yang dikirimkan. Kenapa? Karena si PC1 tidak tahu arah ke 222. Karena di sini belum ada static route dan NAT dan seterusnya. Saya mundur sedikit lagi, ada yang tadi yang belum saya jelasin. Bagaimana prosedur di sini, mungkin kalian sudah tahu harusnya. Bagaimana prosedur si PC1 bisa ping ke 222? Pertama, PC1 akan mengecek apakah IP 22 tersebut satu network dengan dia atau tidak. Jika tidak satu network, maka akan kirimkan default gateway. Setelah default gateway, dia akan kirimkan kemana? Dia akan lihat routing table. Kita lihat routing table-nya. Di sini tidak ada 2222. Kita sekarang akan coba bikinkan default gateway saja ya. IP route static ke IP 111.2 ke router 2. Oke, sekarang kita coba ping lagi. Kita buka ininya, kita coba ping lagi. Nah, yang terjadi di sini bisa, di sini paketnya dikirimkan, tapi sudah nyampe sini. Dari sini sudah sampai paketnya ke 222, dan dari 222 sudah kirim balik ke 192.8.0.1. Tapi kenapa kok tidak nyampe juga RTO? Karena di tengah-tengah sini tidak ada paket yang dikirimkan. Ini cuma dari 1 ke 22 doang. Dari 222 ke 01 nggak ada. Jadi ceritanya seperti ini. Setelah kita bikin static route, dari sini kirimkan ke sini, dari sini kirimkan ke sini, dari sini mau kemana? 222. Saya mundur sekali lagi ya, sorry. Dari sini mau ngeping ke 222, kirimkan default gateway karena bukan satu network. Dari sini dia lihat di routing table ada nggak 222? Ada, yaitu default gateway ke sini.
Dari sini 222 kemana? Oh, masih satu network dengan saya, karena saya 222 kosong. Kirimkan ke sini. Nyampe, paketnya kirimkan balik ke 192.168.01. Tapi begitu nyampe di sini, apakah dia punya routing table 192.01? Dia nggak punya. Maka paketnya berhenti di sini. Sekarang saya bikinkan IP routing lagi ya, di router 2. Ini masih materi tentang static route. Ya refresh sedikit lah. Barangkali dia yang masih bingung. Kita bikin IP routing. IP route static 192.168.0.0.254. Oke, ke 111. Oke, bisa. Sekarang kita capture lagi dan ping. Apa yang terjadi? Bisa sekarang, karena sudah saling kenal. Tapi kita akan mengasumsikan bahwa ini private, ini public. Jadi ini di internet nih, ini ada di internet. Nah, masa router yang di internet sana, di ujung sana harus nyetingin static route ke kita, ke dalam sini? Kan enggak. Dan 192 sekian IP private tidak boleh diroutingkan. Nah, jadi kita akan menggunakan NAT. Sekarang kita akan hapus semua IP routing yang tadi kita bikin. Copy saja. Di router 1 juga seperti itu. Oke. Kenapa ini? Oke, kenapa notifikasi saja? Harusnya tidak bisa ya. Ini biar lebih clear saya close dulu. Oke, pertama kita akan configure static NAT. IP tadi sudah. Kalau di materi disebutkan static NAT bisa dikonfigur di global, tapi ternyata saya sudah coba tadi masih ada masalah dengan di global. Ternyata bisa jadi masalah versi, bisa jadi masalah simulasinya. Jadi kita akan konfigur static NAT di interface. Tapi ini ada yang kelupaannya, ada yang salah tadi. Ini harusnya tetap ada ya. Jadi dari klien di sini, kalau mau menuju ke internet harus tetap ada default gateway ke internet. Oke, kita masuk ke interface geek0/1, yaitu yang di sini. Kita bikinkan NAT static. Lalu masukkan IP globalnya. Oke, kita punya beberapa dua IP global rencananya, 115 dan 116. Kita gunakan 115 dulu ya. 111.5. Lalu inside-nya adalah IP yang di dalam, private-nya berapa? Yaitu 192.168.0.1. Oke. Sekarang kita coba ping dari PC 1 ke 2222. Bisa ya, kita lihat di sini. Kita buka semuanya. Masih ingat ya masalah posisi ya. Yes. Posisi Wireshark-nya yaitu ini nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nomor 1 itu di sini, nomor 2 di sini, nomor 3 di sini. Oke. Jadi nomor 1 adalah traffic yang sebelum di NAT, yaitu trafficnya arahnya dari 01 menuju ke 222. Tapi setelah di NAT, setelah melewati router antara router 1 dan router 2, itu trafficnya berubah menjadi 115 ke 222. Jadi yang tadinya IP 01 berubah menjadi 115. Begitu juga nyampe ke sini ada IP 115, kirim ke 22, lalu dikirim balik. Ini kirim baliknya. Ini paket sudah nyampe. Setelah nyampe, saya mau kirimkan dari arah server ya, dari 222 ke 115. Setelah melewati router dirubah lagi menjadi 01 lagi. Itu NAT, static NAT. Sekarang kita coba ping dari PC 2 ya. Ping dari 2 tidak bisa. Kalau kita lihat dari sini 222 yang di tengah masih dari 102. Di sini bisa balas tapi tidak ada traffic baliknya.
karena itu tadi ya, 02 tidak dikenali di internet. Oke, itu static NAT. Kita hapus dulu. Oke, silahkan di pause videonya jika membutuhkan istirahat. Jika sudah selesai, silahkan di play kembali. Berikutnya kita akan ke dynamic NAT. Beda dengan static NAT, dynamic NAT ini menggunakan pool. Ini IP address publiknya ada beberapa. Untuk membuat pool, kita buatkan namanya NAT address group, yaitu nomor NAT address group berapa, misalnya kita anggap aja nomor 1. Start IP addressnya berapa? 111.5. Lalu terakhirnya berapa? 111.6. Lalu selain address group, kita buatkan access list juga. Access list untuk siapa saja kliennya yang diperbolehkan. Kita bikinkan saja keseluruhan ya. ACL 2000 saja, ACL standar saja. Lalu enter. Kita bikinkan role permit 192.168.0. Saya mau bikin ya semuanya aja deh. 0.0 wildcard bitnya kebanyakan ke 55. Kenapa ini salah komennya? Role permit, oh ada source nya, source 192.168.0.0.255. Oke. Nah, kita masuk lagi ke interface, klik 0/0/1. Kita lihat dulu display this, tidak ada NAT-nya ya. Sekarang saya akan aktifkan NAT. Dynamic NAT maksud saya. Kita gunakan NAT. Kalau tadi static, kita sekarang pakai outbound. Outbound, access list berapa? Yaitu klien siapa saja yang diperbolehkan. Ini sementara saya bikinkan semuanya ya, biar gampang. Oke. Address groupnya yang mana? Address group 1 yang tadi kita bikin ya. Nah, ini ada kita mau menggunakan path atau no path. Kita menggunakan no path sekarang. Oke, enter. Ini saya tandain dulu ya, sebelah sini. Ini terakhirnya di sini. Ini terakhirnya di sini. Oke. Lalu kita coba ping dari PC 1. Ping ke 222. Oke, nyambung. Putus. Apa yang terjadi? Kita lihat di sini. Pertama dari arah private ada ping dari 01 ke 2222. Lalu kita lihat yang di tengah-tengah antar router. Setelah ditranslate, apa yang terjadi? Setelah ditranslate, yang terjadi adalah alamat ini terakhir di sini ya, tadi sudah saya tandain yang sebelumnya. Berarti berikutnya ini sudah tertranslate, sudah berubah menjadi IP 1115 ke 2222. Sampailah ke sini 115 ke 222. Lalu 22 balas ke 15. Tapi paket berikutnya yaitu 116 ke 222. Padahal ini 001 ya. Nah, di sini entah algoritmanya bagaimana atau simulasi yang tidak berjalan. Dynamic NAT yang tanpa path ini dia mengalokasikan IP ini berdasarkan season. Jadi dia tidak berdasarkan IP source-nya. Jadi ada IP 01, sesi pertama, ping pertama menggunakan IP yang pertama. Ping yang kedua, walaupun dari IP yang sama, dia menggunakan IP yang kedua ternyata. Gitu. Seharusnya tidak seperti itu ya. Kalau di Cisco tidak seperti itu. Kalau di Cisco, walaupun dari IP yang sama masih dianggap dengan season yang sama. Oke. Maka untuk mengatasi masalah ini, kita gunakan path. Ini kita harus hapus dulu. Sekarang kita bikinkan dengan path atau tanpa no path.
tanpa komen no part, berarti menggunakan part ya, port address translation. Oke, sekarang kita lihat lagi capture-nya, kita tandain dulu. Terakhir di sini, ini terakhir di sini, ini terakhir di sini. Kita ping lagi divisi 1. Oke, berhasil. Kita lihat dari 01 menuju source-nya berubah menjadi 1.5 ya. Tidak ada 1.6, hanya 1.5 saja. Lalu di sini 1.5 saja. Nah, bagaimana kalau klien nomor 2 mau ping juga? Apakah visi 2 ya sekarang ya? Apakah dia menggunakan 1.6 yaitu alokasi IP yang selanjutnya ya? Karena kita punya 2 kan, 5 dan 6. Yang terjadi itu adalah tetap menggunakan 1.5. Di sini pun 1.5. Kenapa? Karena portnya belum habis. Oh iya, jangan lupa tadi displaynya belum ya. Display untuk melihat konfigurasinya. Display not static tadi kalau mau lihat yang bagian static. Tapi tidak ada ya, harus dihapus. Display not outbound. Ini hanya untuk melihat konfigurasi apa yang kita setting. Ada satu komen lagi, tapi butuh waktu lama untuk meresolve-nya. Coba kita ping ya. Sudah saya tuliskan dulu. Display not season. Season all. Kita coba pingkan dulu biar season-nya jalan. Lalu kita. Nah, ini butuh waktu lama. Ini saya pause dulu recordingnya. Nanti kalau sudah muncul lampirannya baru saya resum lagi ya. Oke, hasilnya seperti ini. Yaitu ada traffic dari 01 ke 222. Dia portnya seperti ini portnya. New ICMP ID seperti ini portnya. Oh, seharusnya saya menggunakan satu lagi ya. Tapi nggak apa. Ini port yang pertama, ini port yang kedua. Nanti kalau CPC 2 ngeping lagi, ini ada port yang ketiga dan seterusnya. Ini buat melihat translasinya. Tapi di sini tampilannya kurang menarik. Kalau di sini lebih asik. Oke. Sudah ya, display this. Static NAT sudah, dynamic NAT sudah. Saya hapus dulu. Oke, silahkan di pause videonya jika membutuhkan istirahat. Jika sudah selesai, silahkan di play kembali. Berikutnya Easy IP. Easy IP itu untuk seperti dynamic NAT ini, tapi kita tidak perlu membikinkan pool. Kita hanya menggunakan IP public yang satu ini, interface ini. Jadi semua klien ini, berapapun IP-nya, tergantung yang di access list-nya ya, nanti akan digunakan IP address ini. Oke, kita gunakan access list yang sama saja. Komennya sama, NAT outside, lalu access listnya berapa, kliennya. Nah, di sini ada address group atau menggunakan interface, atau langsung enter. Kita langsung enter saja. Sekarang kita lihat. Ini terakhir di sini, ini terakhir di sini, saya tandain dulu. Ini terakhir di sini. Karena ini paketnya ping semua ya, biar nggak keliru. Kita coba ping lagi. Satu ping bisa. Ini sudah pasti IP-nya dari masing-masing ya di klien. Oke, antar router bagaimana? Nah, source-nya itu adalah IP interface yang kita config ini. Kita di interface gig 001 ya. Maka dia menggunakan IP interface tersebut. Kita tidak usah menggunakan pool. Seperti itu tentang Easy IP. Klien 2 bisa nggak? Bisa. IP berapa? Sama, IP ini juga. Kita sudah coba static, dynamic, path, Easy IP. Ada satu lagi yaitu server NAT. Nah, ini saya tadi sudah coba, kurang berhasil. Tapi kita coba aja. Fungsinya server itu seperti static, tapi dia lebih tepatnya port forwarding. Kita bisa merubah portnya.
sayangnya simulasinya ini kita tidak bisa merubah port di sini. Ini 80 tidak bisa saya rubah jadi yang lain, nggak bisa. Nggak apa-apa, kita akan jalankan ini di port 80 yang IP-nya 0.3, lalu yang ini IP-nya 0.4 kita jalankan juga port 80 juga. Kita pilih dulu, lalu dari sini nanti akan mengakses salah satu server ini. Nah, nanti kita akan mengakali port forwarding di sini. Ini kan sama-sama 80. Bagaimana dia memilih ini dan ini? Nanti kita bedakan di sini. Oke. Kita akan buat, ini saya hapus dulu ya. Kita akan buat NAT server. Lalu protokolnya apa? Kita menggunakan protokol TCP. Misalnya, oke, di global dulu. IP globalnya berapa? Globalnya adalah 1115 misalnya. Lalu port di globalnya berapa? Saya akan buatkan satu port yang selain server tadi, misalnya anggap aja 81, yaitu untuk yang inside-nya 192.168.0.3 8 ya, 0.3 yang portnya 80. Oke, jadi translasi seperti itu. Port 81 menuju ke server 3. Kita akan buatkan satu lagi, port 82. Harus dihapus, 82 ke inside-nya 192.168.0.4 port 80 juga. Oke. Jadi di sini kita sudah punya dua mapping. Kalau ke 111.5 port 81, maka dia ke sini. Kalau ke port 82 betul nggak ya? Sini. Kita lihat lagi komennya. 8. Oh, salah. 8 doang. Nah, kita distis saja lah. 82 betul ya? Tepat itu 82. Oke. Untuk mengakses HTTP, kita gunakan klien. Kita akses sorry, saya lihatkan website dulu. Oke, terakhir ping. Terakhir paketnya ping semua ya. Oke, saya akan akses ke 115 port 81. Go. Nah, ini ada masalah. Tapi kalau kita lihat di paketnya, kita arahnya dari sini ya. Dari sini berarti dari sini. Dari sini ada paket menuju dari 223 menuju ke 115. Portnya adalah, kita naikin sedikit. Portnya 81. Ini ya, 781. Lalu apa yang terjadi di tengah-tengah? Masih sama harusnya ya. 223, 115, portnya 81. Tapi apa yang terjadi setelah ini? Yaitu di sini. Yaitu ada traffic dari 2223 menuju ke 03. Portnya port berapa? Port 80. Tapi ternyata dari sini mau membalas ke sana, ini udah masalah. Saya nggak tahu kenapa ya, mungkin ini ICG SWP-nya ini bermasalah nih. Destination portnya sepertinya bermasalah. Jadi yang terjadi adalah kalau kita menggunakan port 81, maka setelah nyampe sini kirimkan ke sini. Itu sudah betul. Tapi paket baliknya bermasalah. Saya belum tahu kenapa ya. Oke, kita coba satu lagi. Bagaimana kalau port 82? Kita go. Terlihat apa yang terjadi di sini. Sorry yang ini. Nah, dari sini menuju ke berapa? Ke 04. Walaupun traffic baliknya tidak nyampe ya. Seperti itu. Mungkin ada masalah di simulasi atau tidak support. Saya tidak paham lebih detail. Tapi logikanya seperti itu. Konsepnya seperti itu. Jika kita menggunakan port 81, maka kirimkan ke sini. Jika kita menggunakan port 82, kirimkan ke sini. Oke. Itu kira-kira contoh tentang NAT. Kalau kecepatan silahkan di pause videonya, diulang lagi. Kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan. Terima kasih.